Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang peran penyedia layanan internet atau ISP. Ya, ISP atau Internet Service Provider adalah perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan. ISP awalnya sangat identik dengan jaringan telepon, karena dulu ISP menjual koneksi atau akses internet melalui jaringan telepon. Seperti salah satunya adalah Telkomnet Instan dari Telkom. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, ISP berkembang tidak hanya dengan menggunakan jaringan telepon, tapi juga menggunakan teknologi seperti fiber optik dan wireless. ISP dianggap sebagai pintu gerbang untuk menghubungkan diri ke internet. Ada cukup cara mencari ISP yang berlokasi di kota tempat tinggal Anda. Ya, macam ISP. ISP ada yang bersifat tertutup dan umum. ISP yang bersifat tertutup merupakan ISP yang hanya melayani jaringan internet untuk jaringan lokal lembaga yang bersangkutan. Misalnya, ISP yang ada pada beberapa departemen milik pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar, lembaga riset, dan lembaga pendidikan. ISP yang bersifat umum merupakan ISP yang memberikan layanan fasilitas jaringan internet untuk masyarakat luas, baik untuk pribadi maupun untuk kelompok, seperti suatu lembaga yang ingin terhubung dengan jaringan internet. Umumnya, ISP jenis ini bersifat komersial. Artinya, ISP ini menjual jasa layanan koneksi dengan jaringan internet. Contoh ISP jenis ini adalah Wasantaranet, Linknet, Dnet, Telkomnet, Bradnet, dan Indosatnet. Perhatikan, tidak semua ISP dapat berhubungan langsung dengan jaringan internet luar negeri dunia karena dana untuk tujuan tersebut sangat mahal. Oleh karena itu, hanya ISP yang besar yang mampu membangun jaringan internet dengan baik dengan pihak luar dengan baik. Untuk menghemat dana, beberapa ISP yang bersifat tertutup tidak melakukan hubungan langsung dengan jaringan internet luar negeri, melainkan melalui ISP yang bersifat umum. Peranan ISP sebagai media yang memberikan jasa untuk berhubungan dengan internet. Kemudian yang kedua, menghubungkan pelanggan ke gateway internet terdekat. Ketiga, menyediakan modem untuk dial up. Keempat, menghubungkan seseorang user ke layanan informasi World Wide Web atau WWW. Yang kelima, memungkinkan seseorang user untuk menggunakan layanan surat elektronik atau email. Keenam, memungkinkan seorang user melakukan percakapan suara via internet. Yang ketujuh, memberi tempat untuk homepage. Yang terakhir, ISP melakukan proteksi dari penyebaran virus dengan menerapkan sistem antivirus untuk pelanggannya. Kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara memperoleh informasi dari search engine. Yang pertama, pastikan komputer Anda telah terhubung dengan internet. Kemudian, jalankan web browser yang ada pada komputer Anda, misalkan Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, atau yang lainnya. Kami akan memilih menggunakan Google Chrome. Ya, tunggu sampai jendela Google Chrome terbuka. Kemudian, ketik alamat search engine yang kita tuju, misalkan google.com. Ada berbagai teknik pencarian melalui search engine. Yang pertama, pencarian acak. Pencarian acak adalah pencarian di mana kita langsung menuliskan keyword untuk informasi yang kita butuhkan, misalkan SNMPTN. Kemudian enter. Di sini akan muncul berbagai link-link yang bisa Anda pilih untuk mendapatkan informasi. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik berdasarkan kategori. Di sini kita akan mempersempit informasi untuk apa saja
yang akan kita dapatkan. Misal, caranya adalah dengan mengetikkan frase, misalkan SNMPTN, kemudian subkategorinya, subkategori, misalkan UGM, kemudian detail, fakultas yang kalian tuju, misalkan fakultas kedokteran, kemudian enter. Tunggu sampai link-link terbuka, kemudian pilih link yang kalian inginkan. Di sini akan terdapat link-link mengenai SNMPTN, kemudian UGM, dan Fakultas Kedokteran. Cara yang ketiga adalah menggunakan pencarian khusus. Pencarian khusus ini dibagi menjadi berbagai sub-sub teknik. Yang pertama adalah teknik spesifik, yaitu menggunakan tanda titik 2 di antara keyword yang kalian ingin mencari informasinya. Misalkan keywordnya tetap ya, SNMPTN. Dengan menggunakan tanda titik 2 di antara keyword akan muncul link-link yang lebih spesifik lagi daripada menggunakan pencarian acak. Sub yang kedua adalah pada judul atau in title. Di sini adalah menuliskan kata in title sebelum dari keywordnya. Misal SNMPTN. Kemudian baru di enter. Selain itu, sub yang lain adalah ada situs, yaitu mempersempit perintah menggunakan kata site, kemudian titik 2, misalkan .com atau .acid atau yang lainnya. Kemudian ada link dalam URL, yaitu menggunakan alamat URL-nya, keywordnya itu adalah alamat URL, kemudian dengan kemiripan, yaitu menggunakan sinonim. Caranya adalah menggunakan tanda ini sebelum keyword, misalkan tetap ya keywordnya SNMPTN. Ya, link-link yang akan muncul adalah tentang SNMPTN juga. Kemudian masih banyak berbagai teknik yang bisa kalian lakukan. Namun sampai sini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, maaf jika banyak kekurangan.